Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lasmi dan saya berasal dari kampus STK IP Yapis Dompu, dan di sana saya mengambil jurusan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM C7432023010013. Nah, hari ini saya akan memaparkan materi dengan judul materi pengaplikasian semantik dalam media massa. Nah, adapun pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian semantik dalam media massa. Pengertian semantik dalam media massa adalah cabang linguistik yang mempelajari makna kata, frasa, kalimat, dan wacana. Nah, dalam konteks media massa, semantik memainkan peran krusial dalam berbagai informasi, dikonstruksi, disampaikan, dan dipahami oleh audiens. Media massa menggunakan berbagai strategi semantik untuk membentuk persepsi publik, mempengaruhi opini, dan menyampaikan pesan secara efektif. Nah, adapun aplikasi semantik dalam media massa yaitu seperti pemilihan kata atau diksi. Nah, media massa sangat selektif dalam memilih kata-kata untuk membentuk citra tertentu. Pemilihan kata yang berbeda dapat menghasilkan interpretasi yang sangat berbeda meskipun merujuk pada peristiwa yang sama. Nah, adapun contoh yang pertama yaitu seperti demonstran melakukan aksi protes atau massa melakukan kerusuhan. Contoh yang kedua yaitu pejabat mengundurkan diri atau pejabat dicopot dari jabatannya. Sedangkan contoh yang ketiga yaitu kebijakan ekonomi baru atau kebijakan ekonomi kontroversial. Nah, perbedaan diksi ini mencerminkan sudut pandang media dan dapat mempengaruhi perspektif pembaca terhadap peristiwa yang sama. Pembahasan yang kedua adalah framing atau pembingkaian. Framing adalah cara media massa mengemas dan menyajikan informasi dengan menekan aspek tertentu sambil minimalkan aspek lain. Nah, adapun contohnya yaitu mengenai berita tentang kenaikan harga BBM dapat dibingkai dengan dua cara berbeda, yaitu frame positifnya yaitu pemerintah subsidi BBM untuk menjaga daya beli masyarakat, sedangkan frame negatifnya yaitu kenaikan BBM membebani masyarakat kecil. Nah, itu adalah contoh-contohnya. Nah, sedangkan pembahasan yang ketiga yaitu eufemisme dan disfemisme. Nah, teman-teman, media massa menggunakan eufemisme yaitu penghalusan bahasa, sedangkan disfemisme adalah pengasaran bahasa untuk tujuan tertentu. Adapun contoh dari kata eufemisme yaitu korban meninggal dunia, bukan mati. Nah, sedangkan contoh yang kedua yaitu pemutusan hubungan kerja, bukan dipecat. Nah, contoh yang ketiga yaitu berkebutuhan khusus, bukan cacat. Adapun contoh disfemisme adapun contoh yang pertama yaitu rajim berkuasa, konotasi negatif dibanding pemerintahan. Nah, contoh yang kedua yaitu rezeki nomplok, yaitu untuk menggambarkan keuntungan yang tidak wajar. Nah, itu adalah contoh-contohnya. Nah, adapun pembahasan yang keempat yaitu metafora dan analogi. Media massa sering menggunakan metafora untuk menjelaskan konsep kompleks atau memberikan interpretasi terhadap peristiwa. Nah, adapun contohnya yaitu yang pertama, perang dagangan antara AS dan Cina memanas
Terus contoh yang kedua yaitu ekonomi Indonesia sedang sakit. Nah, terus contoh yang ketiga yaitu tsunami politik menerjang partai X misalnya. Nah, terus yang keempat yaitu tsunami COVID-19 melanda India. Nah, itu adalah contoh-contohnya. Nah, adapun pembahasan yang kelima yaitu implikator dan makna tersirat. Media sering menyampaikan pesan melalui makna tersirat yang harus dipahami dari konteks, bukan makna eksplisit. Adapun contohnya yaitu yang pertama headline. Materi Y absen dalam rapat kabinet penting. Makna eksplisit yaitu materi Y tidak hadir dalam rapat. Sedangkan makna yang tersirat adalah ada ketenangan, sedangkan makna yang tersirat adalah ada ketegangan atau konflik antara Menteri Y dengan pemerintahan. Nah, adapun pembahasan yang keenam yaitu normalisasi, proses mengubah kata kerja menjadi kata benda untuk menghilangkan pelaku atau mengurangi dampak emosional. Nah, adapun contohnya yaitu seperti terjadi penggusuran di daerah Kabupaten Dompu atau pemerintah menggusur warga di daerah Kabupaten Dompu. Nah, misalnya seperti itu. Adapun pembahasan yang ketujuh yaitu membahas mengenai presuposisi. Presuposisi adalah asumsi yang dianggap benar dalam sebuah pernyataan yang sebenarnya bisa diperdebatkan. Contohnya seperti politisi korup itu akhirnya ditangkap. Adapun presuposisinya yaitu politisi tersebut korupsi. Nah, sedangkan contoh yang kedua yaitu kapan pemerintahan akan menghentikan kebijakan gagal ini. Nah, sedangkan presuposisinya yaitu kebijakan tersebut gagal. Nah, adapun contoh kasus yaitu misalnya seperti kasus yang pertama, pemberitaan konflik sosial media. Yaitu misalnya bunyi medianya itu seperti ini. Bentrokan antara dua kelompok masyarakat di wilayah Kabupaten Dompu menewaskan 5 orang. Polisi berupaya meredamkan situasi. Nah, adapun contoh media yang kedua yaitu kerusuhan antar etnis di wilayah Kabupaten Dompu mengakibatkan 5 korban jiwa. Aparat keamanan lambat bertindak. Adapun analisis dari berita media yang telah saya bacakan barusan yaitu menggunakan kata, misalnya seperti berita yang pertama yaitu menggunakan kata bentrokan. Misalnya seperti berita yang pertama yaitu menggunakan kata bentrokan. Sedangkan kasus yang kedua yaitu menggunakan kata kerusuhan antar etnis yang lebih spesifik dan bermuatan. Kasus yang kedua juga menambahkan kritik terhadap aparat dengan frasa, yaitu seperti kata lambat bertindak. Nah, itu adalah contoh-contohnya. Nah, adapun pembahasan kasus selanjutnya yaitu pemerintahan ekonomi, yaitu misalnya seperti judulnya yaitu rupiah melemah terhadap dolar AS. Nah, adapun contoh yang kedua yaitu rupiah anjlok, ekonomi Indonesia terancam. Nah, judul yang pertama yaitu menggunakan bahasa yang lebih teknis dan netral. Sementara judul yang kedua yaitu menggunakan kata anjlok yang dramatis dan menambahkan interpretasi tentang ancaman ekonomi sehingga menciptakan kepanikan. Nah, adapun pembahasan selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai dampak aplikasi semantik dalam media massa. Nah, adapun yang pertama yaitu membentuk opini publik. Misalnya seperti pilihan kata dan framing dapat membentuk cara masyarakat memandang suatu isu. Nah, itu adalah yang pertama. Sedangkan yang kedua yaitu polarisasi.
Nah, polarisasi ini adalah menggunakan semantik yang berbeda dapat memperdalam perpecahan di masyarakat. Sedangkan yang ketiga yaitu manipulasi informasi. Manipulasi informasi ini adalah menggunakan semantik dan dapat digunakan untuk memanipulasi fakta tanpa berbohong secara langsung. Nah, sedangkan yang keempat itu konstruksi realitas. Nah, konstruksi realitas ini adalah media massa menciptakan realitas sosial melalui bahasa yang mereka gunakan, seperti literasi media untuk memahami semantik. Nah, itu adalah dampak aplikasi semantik dalam media massa. Nah, adapun pembahasan selanjutnya yaitu mengenai literasi media untuk memahami semantik. Sebagai konsumen media, penting untuk membandingkan pemerintahan dari berbagai sumber, memperhatikan pilihan kata dan framing yang digunakan, membedakan antara fakta dan interpretasi, terus mengenali bias dalam pemberitaan, terus memahami konteks dan latar belakang berita. Nah, itu adalah pemaparan materi pengaplikasian semantik dalam media massa. Nah, adapun kesimpulan dari pengaplikasian semantik dalam media massa ini yaitu semantik dalam media massa bukan sekedar soal pilihan kata, tetapi merupakan alat yang powerful dalam membentuk persepsi dan opini publik. Pemahaman yang baik tentang aplikasi semantik membantu kita menjadi konsumen media yang lebih kritis dan tidak mudah dimanipulasi oleh konstruksi bahasa tertentu. Media massa memiliki tanggung jawab besar untuk menggunakan bahasa secara etis dan bertanggung jawab. Sementara masyarakat perlu mengembangkan literasi media untuk dapat membaca dan dibalik pilihan semantik yang digunakan. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Saya Lasmi, pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.